Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Kecewa atau marah kepada orang lain tentu pernah kita rasakan. Tak jarang kita terpancing pula untuk meluapkan kekesalan dan kemarahan kita kepada mereka. Bahkan mungkin ada yang berakhir dengan mendendam sehingga sulit membuka hati untuk memaafkan. Nah, dalam agama kita, urusan maaf-memaafkan ini tidak pernah dianggap enteng. Allah Azza wa Jalla sendiri bahkan menyebut dirinya begitu mencintai orang yang berbuat kebaikan, salah satunya hamba yang memaafkan kesalahan orang lain. Mudah diucapkan, namun tentu saja butuh latihan batin untuk ikhlas melakukannya. Nah pemirsa, sudah ada gambarannya ya hari ini ya. Dan insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema yang sangat penting dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari terkait belajar memaafkan. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kita seger banget hari ini, hijau-hijau ya. Masya Allah. Makin sibuk tampaknya, tapi Alhamdulillah. apa ya, semakin bersemangat, semakin bertenaga kayaknya Ahilman. Amin. Ya. Amin. Mudah-mudahan Amin. makin berkaya ya. Amin ya Rabbal Dan Alamin. bisa membagi manfaat lebih banyak lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman, temanya menarik sekali, belajar memaafkan. Memaafkan aja butuh belajarnya ya kayaknya Iya ya. dong. Aduh luar biasa. Nah, tapi kan yang namanya manusia ya, kadang itu ego untuk, aduh kalau ada kita dizalimi orang lain mungkin bikin kita marah, itu kan ya, aduh gimana ya, biar dia ngerasain sendirilah balasannya gitu. Atau kita mungkin marah, kesel, bahkan mendiamkan. Nah sebenarnya dalam Islam tuh gimana ya, soal maaf-maafkan ini harus disikapi dengan cara seperti apa? Apa tuh? Iya, Masya Allah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita diberikan kelembutan hati, ketenangan jiwa, dan kesempatan untuk senantiasa menghadirkan akhlak dan sikap yang terbaik. Di antara akhlak dan sikap terbaik itu adalah pandai memaafkan. Dan pandai memaafkan ini di antara sifatnya orang-orang soleh. Jadi kalau Mbak Mila, Ahilman, pemirsa ingin masuk kategori orang yang soleh, salah satu sifat yang harus dimiliki adalah pandai memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan itu tidak mudah. Wajar karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Kipas angin plus kulkas kompor satu mungkin. pintu. Maka begitu banyak kebaikan yang Allah titipkan bagi orang yang pandai memaafkan. Setidaknya ada 5 bagi kita yang pandai memaafkan. 5 keistimewaan yang Allah hadirkan untuk kita yang pandai memaafkan. 1, orang yang pandai memaafkan itu diakui sebagai orang bertakwa. Diakui sebagai orang bertakwa. Jadi ciri orang bertakwa itu adalah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 133, 134 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan siapkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa itu? Untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Berdasarkan ayat tersebut ada 3. 1, orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. 2, orang yang pandai menahan marah. Dan yang ketiga, orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Maka orang yang memaafkan itu sangat mulia. Karena dia masuk kategori sebagai ciri orang yang bertakwa. Okay. Yang kedua, orang yang pandai memaafkan itu dihapuskan dosanya. Jadi kalau Mbak Mila disakiti, kemudian di saat yang bersamaan Mbak Mila punya hati untuk lapang memaafkan,
maka cara orang itu nyakitin Mbak Mila itu menggugurkan dosa-dosa Mbak Mila. Boleh jadi Allah mengizinkan ada orang yang menyakiti kita. Allah tuh pengen dosa kita dihapuskan agar kita tuh bisa mendapatkan kebaikan dari memaafkan itu. Kan nggak mungkin yang terjadi itu nggak ada izinnya Allah. Kebetulan gitu nggak Kan ada yang nggak mungkin kebetulan. nggak mungkin nggak ada takdirnya Allah. Pasti semua atas izin Allah, atas kehendak Allah. Nah sekarang apakah mungkin Allah menjadikan sesuatu kalau nggak ada kebaikan? Nggak mungkin, pasti ada kebaikan. Maka orang yang pandai memaafkan itu sedang dihapuskan dosanya oleh Allah. Yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu sedang ditenangkan hatinya. Mbak Mila kalau nggak bisa memaafin nggak akan tenang tuh. Oh nggak bisa sih. Ya nggak? Tapi pasti ada yang ganjel gitu di hati. Pasti ada yang ganjal. Maka cara Allah memberikan ketenangan kepada orang itu adalah dengan cara apa? Disakiti, kemudian dia bisa maafin nggak? Nah ketika dia bisa memaafkan, itu menenangkan hatinya. Tapi kalau enggak, itu yang akan menjadi musuh yang terus hadir dalam dirinya. Ya sih, itu menggerogoti. Ya, ketenangan diri sih, betul Ahilman. Yang keempat, orang yang pandai memaafkan itu disiapkan istana di surga. Ada 3 yang sering AA ulang-ulang terus tuh. 3 amalan yang akan membuatmu dibangunkan istana di surga. Yang pertama, falyafu amman dzalamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Mau punya istana di surga? Mau. Luar biasa. Boleh jadi Allah mengirimkan orang yang menyakitimu agar kau bisa memaafkan kesalahannya. Sebenarnya kalau ada orang yang datang menyakiti kita tuh bukan berarti itu bentuk Allah tuh nggak sayang sama kita ya? Enggak. Justru Allah tuh pengen lihat amal kita nih. Saat disakiti kamu tuh apa yang akan kamu lakukan responnya. Maafin atau kamu mendendam. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak sih ya ngebalas orang itu? Boleh nggak? Boleh. Tapi 2 yang harus kamu terima. 1, kamu kehilangan pahala. Padahal Allah lagi nyiapin pahala itu. Ya enggak? Iya. Yang kedua, syaratnya balasannya harus sama. Nakarnya gimana kita juga nggak punya kan? Pertanyaannya biasanya kalau ngebalas sama atau malah lebih besar? Ego kita biasanya tuh pembalasan lebih kejam. Nafsu bermain di situ, setan menggoda di situ. Ujungnya kita yang awalnya mau mendapatkan pahala yang besar, karena kita membalasnya lebih besar, ujungnya yang dosa siapa? Malah jadi kita. Malah kita sih sebenarnya. Di awal kita dapat kesempatan pahala, jadi kenapa kita yang terpeleset? Gitu kan? Maka nanti yang kelima, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Kok bisa? Iya, dia disakiti oleh makhluk, maka di hatinya itu nggak ada lagi sandaran ke makhluk. Kita tuh kan disakiti itu bukan karena orang sebenarnya. Iya. Makanya ada yang bilang, aku tuh disakiti sama dia. Enggak, kamu enggak. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul. Jadi ekspektasi kita yang terlalu besar sama orang itu, jadi ketika orang itu nggak sesuai ekspektasi kita, ujungnya kita bilang, kok dia nyakitin aku ya? Padahal nggak nyakitin kita. Kitanya aja yang salah menaruh harapan. Terlalu banyak berharap. Berarti. Jadi makanya. Habis itu baper. Allah tuh bikin hatimu sakit karena orang, biar perlahan orang itu pergi dan di hatimu hanya ada Allah. Makanya ada rumus begini, makin dalam sakitnya, makin dekat rahmatnya Allah dengan kita. Wah. Jadi makin dalam sakitnya, kok bisa dia tuh ngecewain aku, kok bisa dia tuh ninggalin aku, kok bisa dia tuh nyakitin aku, makin hilang sandaran sama makhluk itu. Dan kita kembali ke Allah. Maka diisi hati ini dengan Allah, semuanya hanya untuk Allah. Jadi orang yang memaafkan tuh dicintai Allah. Kata Allah, gak apa-apa orang pergi ninggalin kamu, karena ada aku bersama dengan dia. Iya, yang paling penting itu sih, iya kan. Allah juga bisa menyembuhkan lagi kok lukanya. Bisa, sangat bisa. Bagi Allah, menyembuhkan luka itu sangat mudah dengan cara apa? Nanti kadang begini, cara Allah ngebalas itu bukan membuat hancur orang yang menyakitimu. Tapi kadang Allah menyiapkan kebahagiaan lain untuk dirimu. Sehingga kita mungkin kadang dari lupa sakit yang rasanya. pernah kamu rasakan kemarin itu. Masya Allah, menarik. Ini harus kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tapi kalau
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar Memaafkan. Kita lanjutkan lagi Ahilman, tadi bicara soal maafkan kan itu nggak gampang ya. Tapi kalau misalnya saya disakiti oleh orang lain, misalnya contoh ya, kemudian saya bilang, kamu sudah menyakiti aku ya. Aku tidak akan lupa, aku akan meminta pertanggungjawaban kamu nanti di akhirat. Itu tuh boleh nggak begitu? Nggak marah, ya marah sih, cuman maksudnya ya lo kalau masih nyakitin gue dan lo ini nanti. Iya, sebenarnya pada tahapan awal dibolehkan, manusiawi. Misalnya dia bilang aku tunggu hisabnya nanti di akhirat. Tapi kan di saat yang bersamaan engkau punya hak, engkau punya kesempatan untuk meraih pahala yang besar dari Allah. Kenapa sih harus kemudian engkau itu menangguhkan itu dengan menjanjikan kezaliman yang sama di waktu yang akan datang? Pertanyaannya, apakah kamu yang mengatakan itu yakin bahwa amalmu cukup untuk menjadikanmu kelak masuk ke dalam surganya Allah? Belum tentu. Jangan-jangan punten mbak, pemirsa, jangan-jangan kita punya beban yang besar untuk masuk surga karena juga ada orang yang pernah kita sakiti gitu. Jadi ternyata ujungnya jadi gimana ya? Kita nuntut orang ini di saat yang bersamaan. Apakah kamu cukup punya amal untuk meyakinkan dirimu bahwa engkau mampu menagih sama orang itu? Sedangkan di saat yang bersamaan engkau juga punya beban dengan orang yang pernah kamu sakiti gitu. Ini kan sebenarnya jadi lingkaran setan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Terus gimana? Maka jika masih berada di dunia, sebaiknya selesaikan di dunia. Dan kita yakin Allah tuh maha pembalas yang baik kok. Allah bukan berarti diam. Allah bukan berarti tidak tahu dengan sakit yang kamu rasakan. Allah boleh jadi akan membalasnya. Tapi bukan menghancurkan orang yang menyakitimu. Tapi Allah akan mengisi kebaikan, kebahagiaan dalam hidupmu. Karena sakit yang kamu rasakan, kemudian kamu melembutkan hati untuk memaafkan orang yang menyakitimu. Jadi cara pandangnya begitu. Iya. Dan itu perlu dilatih. Perlu dilatih. Pakai ilmu, nggak bisa belajar. Tiba-tiba instan kita, habis sakiti, aku memaafkan, kan nggak bisa. Nggak bisa. Artinya jadi memaafkan itu juga berproses. Berproses. Makanya dalam ayat yang tadi kan disebutkan bahwa yang pertama tuh wal kadhiminal ghaidh, menahan marah. Jadi nahan marah tuh adalah langkah awal dulu. Baru kita bisa punya kesempatan bisa memaafkan orang lain. Kalau kita sudah meluapkan marah kan ujungnya ya jangan memaafkan. Kadang-kadang kita ingat dengan kemarahan yang kita hadirkan. Malu ujungnya kan. Mau maafin cuman udah marah duluan. Iya. Udah kadung malu gitu loh. Jadi makanya kalau kamu bermusuhan sama orang kan dikasih jatah tuh. Iya. Berapa hari? 3 hari. Tapi kalau kenapa harus 3 hari? Kadang-kadang ini ada alasan. Kenapa? Ternyata 3 hari ini kata para ulama, 3 hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk kamu memetakan perasaanmu. Hari pertama untuk nerima kalau kamu sakit. Ya nggak apa-apa. Artinya validasi dulu ya. Dalam ilmu psikologi kan divalidasi dulu. Terima dulu. Diterima. Kamu disakiti, ya. Kamu dilukai, ya. Jadi terima. Jadi hari pertama tuh buat kamu nerima itu. Hari kedua buat nyari alasan. Kenapa kita harus memaafkan orang itu? Ingat kebaikannya, lupakan keburukan, tempatkan hati kita di hati dia gitu. Terus ingat-ingat pahala memaafkan itu apa saja gitu. Nah baru hari ketiga adalah langkah yang bisa kamu putuskan apa yang harus kamu hadirkan. Maafin itu mendendam terus menerus. Gitu. Jadi ada 3 alasan. Iya sih. Nah terus 3 hari gak cukup saya butuh 3 bulan 3 bulan gak cukup, 3 tahun Ya semakin kamu merawat kebencian itu, semakin syaitan senang dengan hati itu. Jadi itu tadi merawat kebencian yang akhirnya jadinya dendam itu justru akan menambah list dosa kita. Iya. Ya kan karena kita berprasangka buruk misalnya sama orang gitu-gitu ya. Iya dan kalau udah ada benci di hati ini, maka apa yang nanti dilakukan oleh orang itu tetap salah di mata kita. Padahal di mata kita ada kebaikan juga kok. Makanya cara begini Mbak Mila, kalau Mbak Mila disakiti sama orang, maafin. Tempatin kalau Mbak Mila nyakitin orang maunya diapain? Kan maunya dimaafin juga. Saya nyakitin Mbak Mila maafin saya dong. Nah tempatkan hati Mbak Mila sama di hati saya. Kalau Mbak Mila nyakitin saya maunya diapain? Ya, dimaafin. Maka rumusnya bagus sekali. Secepat apa engkau memaafkan kesalahan orang lain, maka secepat itu Allah menghapuskan dosa-dosamu. Wah dahsyat sih. Jadi sebenarnya kalau kita makin cepat, ya
fokus kita juga harus diubah sih. Jadi Iya. kita nggak fokus sama orang yang nyakitin kita sih sebenarnya. Betul, Karena kalau dan- ke situ nggak selesai-selesai perasaan kita. Dan mau sampai kapan kita merawat itu semua gitu. Iya. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang yang paling rugi siapa, Mbak Mila? Orang yang saat ajalnya datang, tapi hatinya masih merawat kebencian kepada manusia. Rugi. Dia wafat di atas kebencian itu. Terus gimana? Ingat mati aja. Kita semua nggak lama kok di dunia ini. Apa sih yang kita banggakan? Kan kita yang kadang-kadang, ya harga diri gitu kan. Ya terus apa gitu. Setelah kita wafat, semuanya selesai. Nggak ada tentang kaya, nggak ada tentang miskin, nggak ada tentang bodoh, nggak ada tentang pintar, nggak ada. Semuanya kembali kepada Allah dengan kebaikannya masing-masing. Terus apa alasanmu mau merawat kebencian itu? Masa kita di hadapan Allah bawa itu ya? Iya. Waduh. Iya sih nggak ada artinya dan rugi betul-betul rugi. Dan biasanya yang membuat orang tidak bisa memaafkan karena ego aja. Ego itu dibantu oleh nafsu yang tidak terkendali, ditolong oleh setan yang menggoda. Jadi Ngompor-ngomporin kan. setannya nolong menggoda namanya ini. Iya. Ayo, Ngomporin. kamu kan harga diri kamu di... Iya kamu kan ini gitu. Aduh. Ya nggak ada betul sih, habisnya. betul. Oke. Jadi sebenarnya memaafkannya itu gimana ya? Misalnya ya, oke kita misalnya terlibat dalam satu ya perbedaan pendapat yang mungkin akhirnya membuat kita marah gitu Yeah. atau tersinggung gitu. Akhirnya kita perlu mendeklar nggak saya memaafkan kamu loh, Yeah. atau itu cukup dalam hati aja? Ya, kalau kita cukup kemampuan untuk mendeklar itu ya sampaikan. Oke. Tapi kalau enggak gimana ya nggak apa-apa. Hmm. Maka nanti ada konteks yang berbeda antara memaafkan dengan melupakan. Oke. Itu beda. Hmm. Memaafkan itu artinya membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Beda konteksnya. Memaafkan adanya di hati, Hati. melupakan adanya di pikiran kita. Melupakan butuh waktu. Ya. Bahkan mungkin tidak akan bisa lupa. Enggak, karena memori ya, karena Iya. itu create memori Jadi kan ya. semakin berusaha melupakan bukan semakin lupa. Iya, malah makin ingat kan. Malah kadang. makin ingat. Malah makin ingat. Apalagi kalau nggak ikhlas itu. Belum Apalagi memaafkan. kalau nggak ikhlas, apalagi kalau ternyata orang yang nyakit kita lebih bahagia dibanding kita, apalagi semuanya menjadi Iya, cerita lebih- yang terus setan tuh menggoda kita. Kau yang nyakitin kamu tuh lebih bahagia loh sekarang. Kamu yang ditinggalin malah semakin terpuruk. Wah itu kan diprovokasi. pukulannya tuh makin kuat. Dan itu setan bermain di situ. Maka ya memaafkan tuh bukan karena kamu tidak punya harga diri. Memaafkan tuh bukan kamu kalah. Memaafkan tuh bukan kamu menyerah, bukan. Memaafkan tuh karena kamu seorang hambanya Allah yang pengen mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betul. Berat sih. Berat. Berat. Tapi bukan berarti nggak bisa Makanya sih. sifat orang soleh itu ya memaafkan. Iya. Ya itu. Dan biasanya Mbak Mila jangan kaget. Ketika seseorang makin mendekat ke Allah, maka biasanya orang-orang sekitar itu akan menjadi ujian bagi dirinya. Dahsyat ini. Jadi manusia-manusia itu jadi kok ngejengkelin gini ya, kok bikin marah ya, kok bikin sakit ya gitu. Karena kita lagi ngedeket ke Allah gitu. Jadi Allah mau ngetes bahasanya. Allah sengaja menghilangkan semua yang bumbu-bumbu dunia tadi yang bikin kamu berjarak sama Allah itu. Jadi bikin kamu sakit. Agar kamu kembali ke Allah. Sampai kamu menemukan bahwa inilah arti kehidupan yang sebenarnya. Oke. Kalau saya rangkum, Mak. Jadi sebenarnya memaafkan itu bukan soal orang lainnya, Bukan. tapi sebenarnya diri ya. Kayak Diri. kita tuh berdamai sama diri. Betul. Lebih ke diri sendiri Iya. sebenarnya fokusnya. Makanya bukan untuk ada orang yang lain. namanya mindfulness itu. Ya, mindfulness ya. Mindfulness dalam Islam itu berarti dia merasa diawasi Allah, dia merasa hidupnya untuk Allah, dia merasa semua yang terjadi juga atas izin Allah. Kalau semua yang terjadi atas izin Allah karena Allah, untuk Allah, terus apa yang dia sesalkan? Sampai duri yang menusuk ke dalam kakinya pun juga atas izin Allah. Atas izin Allah. Dan di saat itu Allah sudah hapuskan dosa-dosamu. Oke. Jadi itu lagi ya, ujung-ujungnya tuh kita harus berprasangka baik sih sama Allah. Ini tuh bentuk Allah cinta sama kita supaya kita tuh hanya seutuhnya bergantung sama Allah. Ya makanya nanti biasanya kita tuh akan disakiti yang paling berat sama orang yang terdekat dan orang yang paling kita cintai biasanya. Aduh, gitu kan. Ya itu karena biasanya rasa sakitnya itu Di situ. di situ banget gitu. Menarik sekali. Kita akan jeda dulu Ahilman, kita Baik. lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar Memaafkan. Kita lanjutkan pembahasan, Ahilman. Tapi apakah selamanya itu memaafkan adalah hal yang paling utama? Kan kadang-kadang tuh kita khawatir ada kecenderungan orang tuh kalau sudah dimaafkan, misalnya melakukan tindak kriminal gitu ya, kalau udah dimaafkan malah justru akan membuat si orang ini malah nggak lepas gitu, misalnya makin bejat. Bagaimana kemudian Islam memandang hal ini? Iya, ada namanya ganjaran, ya artinya pahala, ada juga siksa. Itu bukan hanya berlaku ketika nanti di akhirat, tapi di dunia pun juga harus kita berlakukan agar kita taat pada aturan. Maka nanti kalau pada konteks pertikaian gitu ya, pertengkaran yang perlu ada pemecahan, maka hukum adalah jalannya. Oke, paham. Dan hukum itu kan dihadirkan untuk menjaga aturan kan, agar kemudian dengan hukum manusia tuh jadi lebih baik dalam hidup. Iya. Makanya hukum tuh nggak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Gitu. Hukum itu harus kemudian menjadi satu payung yang mengayomi seluruhnya, sehingga orang bersikap dengan sikap yang baik. Nah maka itu adalah pengecualian. Ya mungkin hati memaafkan, tapi kan dia butuh pelajaran. Iya, butuh pelajaran. Maka disambungkanlah ke pihak berwajib agar menjadi pelajaran untuk tidak diulangi kembali. Apalagi misalnya yang bersangkutan sudah melakukan perubahan Betul. sikap. Nah itu karena khawatirnya itu begini, khawatirnya pemirsa menyangka kalau semua orang bisa maafin berarti penjara sepi dong gitu kan. Gitu nah, konteks memaafkannya ada di hati, tapi konteks aturannya harus diberlakukan dalam konteks kehidupan kita gitu. Nah, belajar memaafkan itu apakah dalam skup yang selalu masalah-masalah yang sifatnya penting nggak sih? Atau hal-hal kecil tuh misalnya kita tuh suka yang ataukah belajar maafkan itu bisa kita latih dari hal-hal kecil, misalnya sering memberikan uzur mungkin kepada saudara, kepada teman gitu. Seperti apa? Itu bisa kita latih kan sebenarnya dalam hal Iya, kecil. pertama kan kalau kita bicara memaafkan tuh belajar dari diri sendiri dulu. Misal kayak kita berdamai dengan masa lalu, itu kan juga memaafkan. Memaafkan diri sendiri juga memaafkan, kan. oke lah, aku nih manusia, pernah punya salah gitu. Terus nanti juga memaafkan dalam konteks yang lebih luas gitu. Kepada saudara, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak. Itu kan juga perlu memaafkan. Ya sampai pada titik yang terakhir adalah kepada orang yang menyakitin kita. Memang bukan hanya pada konteks yang menyakiti kita saja. Jadi apapun dalam hidup itu butuh rasa maaf. Iya. Jadi maafnya lebih kepada memaklumi ya. Iya, maklumlah kita nih manusia. Iya, memang tempatnya salah. Kita gitu punya ya. masa lalu, ya maklum, kita maafin itu. Ya kalau kita belum bisa berdamai dengan apa yang pernah terjadi dengan kita, bagaimana kita bisa punya rasa maaf itu dalam hidup kita. Gitu. Jadi menurut saya sih, kita salah tuh nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh adalah berlebihan dalam kesalahan dan membiarkan kesalahan itu. Sadar akan kesalahan itu. Makanya gitu ya. kata Nabi, kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali. Semua pernah punya salah, tapi kita kembali. Makanya rasa maaf kita tuh harus terus ada gitu. Betul. Baik ke dalam hati kita, baik ke orang lain, baik ke pasangan. Termasuk ya ke pasangan, ya di rumah tangga kan banyak ya. Memang intensitasnya juga ya kan. Iya, apalagi kan ya banyak kan istri yang mohon izin, mohon maaf. Mungkin suami itu pernah berbuat salah. Kadang-kadang kan gak bisa lupa kan. Diingat-ingat, dikorek-korek. Bahkan kalau nanti suami ahli sejarah. Iya, kalau suami salah lagi diungkit lagi. Kamu mah sama kayak dulu ya. Padahal kan dia sudah berubah bertahun-tahun gitu. Tapi kayaknya yang dulunya masih ingat. Ya ini pelajaran juga sih bagi suami, jangan mudah nyakitin istri ya. Karena istri kan memorinya sangat kuat. Oh bukan main, kita bisa jadi ahli sejarah yang paling biasa. Jadi ya tapi juga suami ada batasnya, kesabaran. Ya kalau terus ditekan. Oh katanya Ahilman kesabaran gak ada batasnya. Iya suaminya. Oh, suaminya. Kesabarannya gak ada batasnya, tapi kan kesabaran suami ada batas kan. Ya sabar tidak ada batasnya, tapi kesabaran si suaminya ada itu batasnya. Ya. Aduh luar biasa ini, menarik Ya, sekali. Iya bener dong. betul. Jadi menurut saya rasa maaf tuh harus ada, apalagi di rumah tangga. Iya. Kan suka begitu ya. Kita mah kalau kebaikan suami gampang lupa. Tapi Ini nggak lagi curhat kan? Bukan, ini mah biar jadi pelajaran buat kita semua. Kan begitu kan? Betul. Kebaikan orang itu gampang dilupakan, tapi keburukan orang tuh kadang susah dilupakan. susah dilupakan. Makanya manusia itu bisa melupakan banyak kebaikan gara-gara satu keburukan. Iya, Bedanya sama Allah, Allah itu bisa melupakan banyak keburukan hanya karena satu kebaikan. Masya Allah, itulah bedanya ya. Terus dijawab pemirsa, itu kan Allah. Makanya kita mah nggak apa-apa kalau gini, yang jangan gitu dong. Jangan gitu juga. Justru tempatkan perasaan itu di rasa kita gitu. Betul. Maksudnya tuh gini, kadang kalau kita ngeliat, ya Allah tuh memang
Allah tuh maha segalanya, sempurna ya, pasti akan memaafkan kita dan kita harus meyakini itu dan berprasangka baik terhadap itu gitu. Tapi kita sadar bahwa manusia itu memang tempatnya salah. Jadi kita memberikan pemakluman juga gitu loh. Ya kan? Iya, gitu, tapi kan maksudnya kata A tadi kita tuh salah, ya udah manusiawi. Tapi jangan sampai kita mendiamkan kesalahan itu. Allah tuh punya asma-asmanya, punya sifat-sifatnya. Nah, kita berharap di antara asma itu bisa dicerminkan dalam sikap perilaku kita. Misalnya betul. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita kan bukan maha. Tapi kan kita boleh punya. Kita kan bisa mendapatkan tetesan percikan dari sifatnya Allah. Tetesan gitu percikan kan, kasihnya Allah. Setuju. Makanya sama orang harus kasih. Ada secercah gitu penyayangnya Allah di hati kita. Betul. Makanya sama orang harus sayang. Allah Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Secercah rasa maaf itu ada di hati kita. Secercah atau sebulir itu tuh percikan gitu. Iya gitu loh. Oke. Selain kita memaafkan orang lain yang menyakiti kita, kita juga bisa melakukan apalagi supaya derajat kita juga nambah nih, pahala kita juga nambah selain kita kemudian maafkan. Iya, kan ada 3 ya kalau kita mau mendapatkan kebaikan saat disakiti itu ya. 1 memaafkan, 2 mendoakan, 3 mengikhlaskan. Jadi maafkan, doakan, ikhlaskan. Maafin, pertama maafin. Naik level doain. Itu kan yang Nabi lakukan. Ketika Nabi dilempari oleh penduduk kota Taif, Nabi kan didatangi oleh Jibril tuh. Kata Jibril, ya Muhammad, di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Kamu minta sama Allah agar aku timpakan 2 gunung ini. Kan kalau Mbak Mila jadi Nabi Muhammad waktu itu mungkin bilangnya agak lain lah, pokoknya agak lain sama Nabi Muhammad. Bilangnya Jibril, aduh, gaspol banget sekarang banget. Jibril langsung mungkin aja balas gitu. sekarang, ya kan? Tapi Nabi kan tidak. Ya Jibril jangan, afu anhu, maafkan mereka. Kalaupun aku bisa minta sama Allah, aku berdoa. Tuh lihat, apa doanya? Tolong jadikan di antara anak keturunannya orang Taif, kelak mereka taat dan beriman kepadaku. Dan terjadi. Makanya doakan. Yang ketiga apa? Ikhlaskan. Maksudnya apa? Lupain? Bukan. Kita serahin sama Allah. Pasti Allah lagi nyiapin skenario baik untuk kita. Dari sakit yang pernah kita rasakan. Makanya kalau kata A suka bilang begini, gak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Masya Allah. Jadi kalau ada yang menyakitimu, ya mungkin dia bukan yang baik untukmu. Maka nanti tunggu saatnya ada orang lain yang bisa membahagiakan. Dan itu yang pernah Mbak Mila rasakan. Mungkin ya. Nunjuknya saya. Iya deh, tapi memang betul. Jadi kalau lagi sekarang ada yang sakit hati, kecewa, patah hati, jangan khawatir. Allah sedang menyiapkan yang akan membuat kita atau Anda bahagia. Iya, betul nggak? Dan kadang pengganti yang baik itu nggak datang, kenapa sih? Karena hati kita masih tertutup. Iya. Dengan rasa sakit yang pernah kita pendam selama ini. Jadi coba melapangkan itu, move on. Hadirkan 3 hal. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Malah kalau mau lebih keren, tetap berbuat baik sama orang yang menyakiti kita. Jadi bukan hanya maafin nih, langsung kamu rekeningnya berapa? Waduh, kirimin, nyenengin. Nanya doang kirain. Nanya doang aja. Ya kirim aja, jangan kan harus mikir-mikir dulu ada nggak uangnya gitu. Itu luar biasa ya. Karena membahagiakan orang juga udah pahala kan. Aduh, luar biasa deh hari ini. Ahilman, ini menarik sekali bahasanya, tapi waktu kita terbatas. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di episode-episode mendatang. Terima kasih ilmunya, sehat selalu jadi amin, bisa mampir-mampir terus ke Gapai Kemuliaan. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.